Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat baik puisi? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diliputi oleh kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat yang saya muliakan, video kali ini masih tentang Satrio Piningit. Namun sebelum menyampaikan panjang lebar agar tidak menjadi perdebatan dalam video ini, yang saya sampaikan ini hanyalah hayalan saya sendiri, bukan berdasarkan ramalan ataupun fakta-fakta yang terjadi. Cerita ini hanyalah sebuah fiksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi penonton sekalian. Pada kisah sebelumnya saat kelahiran, Satrio Piningit telah menjadi rebutan dari berbagai kalangan, bukan hanya dari kalangan manusia, tetapi juga dari kalangan jin dan lainnya. Sehingga sejak masa kehamilan, ibunya selalu dalam penjagaan yang ketat dan dirahasiakan keberadaannya. Namun karena bayi Satrio Piningit bukanlah bayi sembarangan, tentu alam pun ternyata memberikan pertanda atas kelahirannya. Bahkan reaksi alam begitu dahsyat dalam menyambut kelahirannya. Hal tersebut menjadikan ibu zahir beliau merasa ketakutan dan kebingungan akan keselamatan putranya. Sang ibu merasa takut bayinya akan menjadi sumber malapetaka, sumber bala karena reaksi alam yang tidak biasa saat kelahiran putranya. Namun, sang manusia pinilih itu selalu menyejukkan ketika dipandang oleh ibunya. Sehingga meski rasa takut dan cemas itu selalu menghantui ibunya, ketika ibunya memandang bayi itu, kecemasan itu hilang sebab bayi itu selalu memancarkan aura kedamaian bagi siapapun yang melihatnya. Ibu sang kinasi itu memilih untuk menitipkannya kepada seorang guru yang sakti mandraguna, memiliki ilmu duniawi juga kanuragan yang tinggi, sebab ibunya khawatir ia tidak bisa mendidiknya dengan baik. Lebih-lebih sejak bayi sang kinasi telah menjadi yatim, ibunya hanya ingin putranya kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh alam. Dalam bimbingan gurunya, dia yang selalu disembunyikan sejak dalam kandungan ibundanya diberi gelar oleh gurunya sebagai Satrio Piningit, yaitu kesatria yang disembunyikan identitasnya, sehingga kesatria tersebut nantinya akan terjun ke masyarakat setelah sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, dan siap untuk menciptakan sebuah perubahan di alam semesta ini. Dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian, gurunya selalu mengajarkan berbagai hal secara bertahap dan berkelanjutan, menanamkan akhlak yang mulia sejak belia, mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu kebatinan, juga ilmu agama kepada Satrio Piningit. Satrio Piningit pun tak pernah mengeluh atas peraturan yang diterapkan oleh gurunya kepadanya. Ia yang masih belia sangat cekatan dalam menyerap ilmu yang diajarkan oleh gurunya, dan saat usianya menginjak remaja, kemampuannya semakin kentara. Tak hanya menguasai ilmu pengetahuan, ia pun menguasai ilmu agama dan ilmu kebatinan yang tinggi. Namun meskipun demikian, ia tetap rendah hati dan menaruh hormat kepada siapapun. Ia selalu haus akan ilmu. Maka meskipun ia telah menguasai hampir seluruh ilmu yang diajarkan oleh gurunya, ia tetap memperdalam ilmu yang telah didapatkan dan selalu berusaha mempelajari hal-hal baru. Setelah Satrio Piningit menginjak dewasa, gurunya memerintahkan Satrio Piningit untuk menemui ibunya guna meminta doa dan restu kepada ibundanya. Ia menemui ibunya secara diam-diam agar tidak mengundang perhatian banyak orang. Hal itu dilakukan karena ia belum benar-benar siap untuk muncul dan membaur dengan masyarakat. Ia melakukan penyamaran saat akan menemui ibundanya. Ia menyamar sebagai pencari kayu bakar, seolah mengumpulkan ranting-ranting kayu dalam perjalanannya. Ada kedamaian pada setiap daerah yang ia lalui selama perjalanan dari tempat gurunya ke tempat ibundanya. Daun-daun yang layu kembali segar, tanah-tanah yang tandus kembali subur setelah dilewati oleh sang kinasi. Namun selama perjalanan itu tidak ada seorang pun yang menghiraukannya, karena ia sengaja menghindari orang lain selama perjalanan itu. Ia tak sendirian dalam perjalanan itu. Sang pemomong selalu mengawasi dan menjaganya selama dalam perjalanan tersebut, namun tanpa sepengetahuan sang kinasi. Pemomongnya menjaga dan mengawasi dengan mengambil jarak yang tidak diketahui oleh Satrio Piningit dan membiarkan seolah perjalanan Satrio Piningit itu hanya sendirian.
Meskipun tak mudah perjalanan yang ia lakukan untuk menemui ibundanya, Sang Kinasih tak pernah mengeluh. Dan walaupun ia mampu, ia tak pernah menggunakan kesaktiannya agar ia bisa cepat tiba di kediaman ibundanya. Hal itu sebagaimana yang diamanatkan oleh gurunya sebelum ia berangkat. Ia sangat menghormati dan patuh terhadap gurunya. Ibunya menyambut kedatangan Sang Kinasih dengan haru. Sang Kinasih menjurat takzim kepada ibundanya. Ibundanya memeluk Sang Kinasih dan melepas rindu dengan penuh cinta kepada bayi kecil yang telah menjadi pemuda tampan. Air mata kerinduan berhambur dari sudut mata kedua anak dan ibu yang penuh cinta itu. Setelah segala kerinduan itu terobati, Sang Kinasih mengutarakan maksud kedatangannya, sebagaimana yang sebelumnya telah diamanatkan oleh sang guru, yaitu untuk meminta doa restu kepada ibundanya untuk melaksanakan tapa lelana atau pengembaraan sebagai ujian yang harus ia jalani dari gurunya. Dengan berat hati, ibundanya memberikan restu dan mendoakan Sang Kinasih untuk menjalani ujian berat itu. Ibundanya berpesan agar Sang Kinasih tetap bersifat bumi meskipun sejatinya ia adalah langit, dan jangan bersifat langit selama kakinya masih menginjak bumi. Sebelum pazar, Sang Kinasih memulai pengembaraan, berguru kepada alam, berjalan sesuai dengan petunjuk sang guru yang secara batin terus mengawasi dan menjaganya, juga sang pemomong yang tetap setia menjaganya. Selama pengembaraan tersebut, terkadang ia mendapati permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ditemuinya. Dan dengan sepenuh hati ia hadir dan berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu dengan tetap menyembunyikan jati dirinya. Setiap permasalahan ia selalu menyelesaikannya dengan santun dan sangat menghindari kekerasan fisik. Ia begitu disukai oleh masyarakat, namun ia tetap melanjutkan perjalanan setelah masalah itu berhasil diselesaikan. Sahabat yang saya muliakan, terima kasih telah menyimak cerita ini. Sekali lagi cerita ini hanyalah cerita hayalan, bukan berdasarkan ramalan, apalagi berdasarkan fakta. Jika ada baiknya dari cerita ini, silahkan diambil. Namun jika ada buruknya, silahkan ditinggalkan. Atas segala salah dan hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam santun dan salam rahayu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.